Berita terbaru terupdate di dunia Jam'an Nur Khatib Mansur ya. Beserta dengan semua kasusnya, ini ada tim pengacara atau kuasa hukumnya dari para korban investasi. Nanti kita akan ketahui bersama investasi apakah dalam kasus ini. Oke, pertama perkenalkan diri dulu mungkin bapak-bapak. Saya mewakili prinsipal kami dari Law Office Iswantoni S.A. and Partner. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Mas Fakih, saya sendiri dengan Muhammad Aldi Wahidiono. Sebelah kiri saya dengan Pak Iwan Toni, dan sebelah kiri Pak Iwan Toni ada Pak Zulfikar. Oke, baik Pak Aldi, terima kasih atas perkenalan rekan-rekannya. Nah, boleh dong berikan sedikit saja penjelasan tentang kasus yang sedang digelar ini. Saya akan jelaskan ringkasannya mengenai mediasi kedua. Ini adalah mediasi yang kedua, dan Pak Aldi mohon dijelaskan apa hasil dari mediasi yang kedua ini. Alhamdulillah sudah ada tanggapan dari pihak kedua, ketiga, dan keempat bahwasanya proposal yang telah kami sampaikan selaku pihak pertama sudah disampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Nah, menanggapi proposal yang sudah disampaikan kepada Jam'an Nur Khatib Mansur itu, apa jawaban dari pihak sana atau pihaknya Jam'an Nur Khatib Mansur itu? Beliau bersedia untuk mengembalikan pokok yang diminta oleh para pihak dalam proposal yang ditawarkan oleh kami para penggugat. Itu ada dikonversikan ke emas, namun beliau menolak untuk mengkonversikan ke emas, tapi menerima untuk mengembalikan secara material rupiah. Bersedia mengembalikan nilai materi rupiah sesuai dengan yang dulu diinvestasikan saja, itu masih kurang ada faktor keadilannya di sini. Seharusnya memang betulnya dikonversi dengan nilai emas sekarang, iya kan? Apalagi ini adalah investasi gitu judulnya, bukan utang piutang. Akan mengembalikan pokok tapi tidak mau dikonversi. Nah, ini yang menurut saya masih ada keberatan di sini. Iya, betul. Semua orang pasti bisa melihat di sini ada ketidakadilan. Tapi boleh Pak Zulfikar terangkan lebih lanjut kenapa para korban ini menuntut pengembalian investasi yang dikonversi ke emas? Dulu saya bisa beli 1 sampai 10 dengan uang 10 juta, sekarang ini 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Ada kehilangan di sini. Jadi itu tidak adil kalau menurut saya. Sangat mudah difahami ya, sangat mudah dimengerti, dan andai kata pihaknya Jam'an Nur Khatib Mansur benar-benar hanya ingin mengembalikan sejumlah rupiah yang dulu diinvestasikan itu tanpa ada penyesuaian dengan kurs sekarang atau tidak mau dikonversi dengan emas sekarang, itu benar-benar kebangetan. Nilai itu dulu berapa, sekarang berapa, beli sebarang aja deh sama gitu ya. Dulu dengan 10 juta saya bisa beli barang ini, sekarang kembalikan itu nilai beli barang itu dengan berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh tergugat ini ya. Dan tergugat ini kan ada 3 loh. Pihak yang digugat ada 3. Siapa saja itu, Pak? PT Inex, Jody, dan Ustadz Yusuf Mansur ya. Oke, ada 3 pihak. PT apa tadi ya? Inex ya, kemudian Jody dan Jam'an Nur Khatib Mansur itu sendiri. Oke, jadi yang diminta oleh bapak-bapak kuasa hukum ini adalah faktor keadilan ya, Pak? Ada rasa adil yang saya minta. Kalau tidak adil tidak bisa, saya nggak akan terima ya. Betul sekali. Jika rasa keadilan itu masih tidak bisa diberikan, tidak bisa didapatkan oleh para korban ini, maka ya tidak harus menerima, harus naik banding gitu ya, harus terus dituntut keadilan itu sampai dapat. Apalagi yang tergugat kan bukan orang yang tidak punya. Saya anggap mereka ini orang punya loh. Saya dengar tadi ya, bukan orang tidak. Kalau tidak punya saya amalin. Ya orang susah. Yusuf masuk kalau susah gitu. Amalin, kasih. Tapi kan punya. Kalau punya ya kembalikan. Ya, harus dikembalikan karena tergugat adalah orang yang punya, bukan orang yang tidak punya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, ada nggak sih tanggapan dari kuasa hukumnya Jam'an itu ya, dari pihak sana tentang keberatannya apa sih? Kenapa tidak mau dikonversi ke emas? Keberatannya apa? Kenapa keberatannya? Cuma mau mengganti dengan kata-kata kerohiman. Kerohiman tuh berapa nilainya? Kasih 100.000, 500.000 udah kerohiman. Ini bagaimana bicara di TV?
saya kasih kerohiman. Wah, nggak bener dong ya kalau kelebihan dari investasi itu disebut kerohiman saja yang jumlahnya tidak ada ketentuan khusus. Wah, itu bisa bahaya. Coba deh Bapak kasih tahu tuh yang namanya Jam Anur Khatib Mansur tuh. Pesan Bapak apa untuk dia? Ustaz Yusuf Mansur denger ya, ini saya bicara loh. Ya, saya sebagai saudara kamu, ya, saya bicara. Kerohiman itu jelas berapa. Ya, makanya kami tulis di sini imaterial. Iya, jangan hanya asal menyebut kerohiman saja, tapi harus jelas. Dan ini yang dituntut adalah kerugian imaterial. Sejumlah berapa, Pak? Yang kami ajukan proposalnya adalah 500 juta rupiah untuk berapa orang? 12 orang plus lebih 13 ini. Itu nanti itu imaterialnya. Tuntutan imaterial sejumlah 500 juta rupiah itu akan dibagikan kepada 13 korban yang menggugat. Oke, seandainya pihak Jam Anur Khatib Mansur tetap tidak mau, bagaimana Pak? Sampaikan kepada kami, jangan serta-merta menolak. Begitu kami ingin ini kok ya mediasi. Kalau ini dia keadaan mati dalam keadaan ini hutang, ya ini hutang aja, meninggalkan hutang 1 dirham, maka nanti di akhirat itu akan diambil kebaikannya. Nah itu bagaimana? Sedangkan di sana tidak ada jual beli, tidak ada dinar. Oke, baik Pak Ihwantoni dan bapak-bapak yang lain, terima kasih atas informasi lanjutan ya kasus Jam Anur Khatib Mansur. Dan semoga Jam Anur Khatib Mansur dibukakan pintu hati dan pikirannya untuk bersedia membayar kerugian baik material maupun imaterial.